Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andus Sardiantono, MSI. Yang kami hormati Kapolres Tipikor Polri, Komjen Pol Dr. Haryanto, Dirjen Dirtindak Polres Tipikor, Komjen Pol Dr. Video, Dirti Peter, Dirjen Pol Muhammad Ilhami, Karopenmas, Dirjen Pol Yodo, yang kami hormati rekan-rekan jurnalis yang hadir pada saat hari ini. Sore ini akan dilaksanakan rilis terkait dengan peningkatan status penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan, dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada PLTU dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Kapolres Tipikor Polri, Irjen Pol Dr. Sardianto untuk menjelaskan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabar Eskrim, Bapak Kadif Humas, Dirtindak dan Dirtipiter, serta rekan-rekan media yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami penyidik menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan secara komprehensif, termasuk pengumpulan dokumen, permintaan keterangan, serta analisis awal terhadap bukti, Kortas Tipikor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan pada tanggal 4 Juli 2026. Peningkatan status tersebut dilakukan melalui diterbitkannya laporan polisi nomor 6 Kortas Tipikor Polri tanggal 4 Juli 2026 dan surat perintah penyidikan nomor 63 7 Romawi Kortas Tipikor pada tanggal 4 Juli 2026. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya ulang, secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Penindakan berkaitan dengan hasil penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Saya silakan. Mohon izin langsung saja saya sampaikan. Modus yang kami temukan dalam proses penyelidikan diantaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok, kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya yang real. Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan,
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Dalam perkara ini, kami menerapkan ketentuan bagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang lama atau pasal 603 dan pasal 604 junto pasal 20 huruf C junto pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 huruf A, B dan C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Penerapan pasal tersebut masih terus kami kembangkan sesuai dengan hasil penyidikan yang akan kami lanjutkan. Akibat perbuatan tersebut ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kortas Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik, maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain, baik secara individu maupun korporasi, berdasarkan alat bukti yang kita peroleh. Dalam pelaksanaannya, Kortas Tipikor Polri berkomitmen untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, akuntabel, dan berdasarkan alat bukti, dengan berkolaborasi dengan Barreskrim Polri, serta berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPKRI dan PPATK. Penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh perkara, seluruh pihak yang bertanggung jawab, serta mengoptimalkan upaya aset recovery guna memulihkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara. Kami juga menghimbau seluruh pihak yang mengetahui fakta-fakta yang terkait dengan perkara ini untuk dapat bersifat kooperatif dan memberikan informasi yang dapat membantu proses penyidikan. Demikian bisa kami sampaikan, Pak Kakortas, Pak Barreskrim. Terima kasih Pak Kakortas Tipikor dan Dirtindak. Selanjutnya kami serahkan ke Bapak Kabarreskrim atas bentuk dukungan Barreskrim Polri. Terima kasih Pak Kadif Humas. Tentunya kami dari Barreskrim akan mensupport penuh, mendukung penuh terkait dengan tindak lanjut proses penyelidikan yang sudah dinaikkan statusnya ke penyidikan. Tadi disampaikan oleh penyidik dari Kortas akan memerlukan pemeriksaan saksi-saksi dan tentunya ahli. Nah, kita akan membantu penuh proses pemeriksaan saksi-saksi ini, mendukung dari Kortas Tipikor, utamanya dalam hal pemeriksaan terkait teknis-teknis pertambangan. Jadi sekali lagi, Barreskrim sangat mendukung proses penyidikan ini. Ini ada Dirtipiter sudah berkolaborasi dengan penyidik-penyidik dari Kortas Tipikor. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabarreskrim. Jadi ini masih dalam proses yang sedang berjalan, masuk dalam proses penyidikan. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan, mungkin ada 1-2 pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis. 1, ada lagi 2, silakan. Untuk mengenai blackout ini
beberapa waktu lalu kan juga menyebabkan terhambatnya perekonomian di masyarakat sekitar. Nah, itu apakah nanti juga bakalan dilakukan perhitungan juga selain dari kerugian negara? Itu satu. Lalu kedua, mengenai ini kan juga dari pernyataan Menteri SDM mengenai blackout di Sumatera itu dibilangnya karena kekurangan batu bara medium. Nah, itu apakah juga akan diminta keterangan juga terhadap Kementerian SDM? Lalu ketiga, apakah sebenarnya yang terjadi itu betul batu bara untuk di Sumatera ini apakah memang kurang atau kenyataannya adalah memang dugaan adanya penyimpangan hukum sehingga menyebabkan terjadinya blackout? Terima kasih. Terima kasih, Mas Rahmat. Pertanyaan kedua. Ya, perkenalkan saya Ansari dari Bisnis Indonesia. Pak, mau bertanya, konfirmasi sebenarnya kalau di kasus itu udah ada tersangkanya atau belum? Terus dari pemasok atau dari penyelenggara negara apakah udah diperiksa? Sama satu lagi, apakah blackout ini ada kaitannya sama yang di Sumatera pas akhir Juni lalu yang katanya kabel terbakar itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dua pertanyaan. Sama ini Pak, sama tembus waktu kasus ini berapa periodenya? Masih. Baik, terima kasih. Mas Rahmat dari Alright dan Mas Ansari dari Bisnis Indonesia. Silakan Pak Kortas. Baik, terima kasih. Yang pertama, berkaitan dengan penghitungan kerugian negara, tentu itu masuk ranah di BPK, karena ini masih dalam baru ditingkatkan dari tahap lidik ke sidik. Tentu nanti setelah BPK mengeluarkan audit investigasi, baru kita akan sampaikan. Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan blackout tadi, itu memang juga bagian dari objek yang akan kita lakukan proses penyidikan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Direktur Penindakan, ada beberapa saksi termasuk dari SDM juga akan kita lakukan pemeriksaan ke depannya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, saya pikir sudah terjawab ya. Rangkuman dari dua pertanyaan dari Mas Rahmat dan Mas Ansari. Baik, terima kasih. Ada 16 keterangan yang sudah dimintai keterangan. Awalnya kita sudah mengeluarkan 34, tapi yang baru bisa diklarifikasi 16. Kemudian yang kedua, beberapa dokumen juga sudah kita analisis, sehingga kita menemukan peristiwa pidana korupsi tadi, sehingga kita naikkan ke proses penyidikan. Dari 16 itu pemasok atau PLN sama SDM Tentu itu bagian dari teknis ya, tapi itu sudah dilakukan beberapa pemeriksaan, tapi nanti di tahap penyidikan akan kita sampaikan kembali. 2018 sampai 2026. Baik rekan-rekan, silakan Pak Kabar Eskrim. Sedikit menambahkan aja, tadi kan ada menyinggung terkait blackout yang Sumatera ya. Ya, kalau blackout Sumatera kan sudah jelas, kita sudah turunkan tim, dari forensik, dari lapor ya, dan tim dari Bareskrim, itu sudah bisa dinyatakan bahwa itu karena putus ya, karena putus konduktornya, jadi tidak ada dengan materi ini. Kira gitu ya. Baik, terima kasih rekan-rekan karena ini masih rilis awal, nanti mungkin ada perkembangan lebih lanjut akan kemudian kita rilis kembali kepada kawan-kawan jurnalis. Sekali lagi terima kasih atas dukungan kerjasama, terima kasih Pak Kakortas Tipikor, Pak Kabar Eskrim, Pak Dirtindak, dan Pak Dir Tipiter. Saya tutup rilis sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi Om, Tuhan memberkati.